Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nursinta Dewi. Pada video ini saya menyampaikan catatan interview saya dengan guru bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Sukodono. Dalam wawancara yang saya lakukan dengan guru bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Sukodono, saya berjumpa dengan Bapak Edi Wijayanto sebagai salah satu guru bahasa Indonesia di SMA tersebut. Beliau mengajar kelas 12 IPA dan IPS. Dalam wawancara tersebut, sebenarnya saya dan Pak Edi sudah merencanakan untuk berjumpa langsung di sekolah untuk melakukan wawancara. Namun hal itu tidak dapat dilakukan karena bertepatan mendekati libur Lebaran Idul Fitri, sehingga saya melakukan wawancara dengan Pak Edi via video call dan juga WhatsApp. Dalam wawancara tersebut, saya menarik kesimpulan bahwa yang disampaikan Pak Edi sebagai guru bahasa Indonesia itu sangat memiliki tantangan yang cukup sulit, terlebih untuk menghadapi siswa kelas 12 yang masih menggunakan kurikulum 13 di sekolah tersebut. Pak Edi juga menyampaikan bahwa siswa kelas 12 ini merupakan salah satu angkatan yang masih terdampak dari pembelajaran jarak jauh akibat corona di tahun 2019 lalu. Banyak siswa kelas 12 yang lebih suka mengerjakan tugas secara online daripada mengerjakannya secara langsung di kelas. Hal ini sangat miris didengar karena pembelajaran yang lebih efektif adalah pembelajaran dengan interaksi langsung dengan guru dan siswa, sehingga penyampaian materi lebih bisa diterima dan lebih optimal. Pak Edi juga menyampaikan bahwa dampak pembelajaran yang tidak optimal tersebut tidak hanya berasal dari dampak negatif pasca corona, namun memang banyak generasi muda juga termasuk kelas 12 ini yang terdampak dari dampak negatif lingkungan di sekitarnya dan juga dampak dari media sosial, sehingga mereka kurang menghargai terhadap orang lain termasuk guru yang mengajar di kelasnya. Banyak kelas 12 yang membolos dan terlambat masuk kelas dan secara tidak bersalah masuk ke dalam kelas dan tidak menghargai guru yang ada di dalam kelas tersebut. Tidak hanya pada pembelajaran di hari biasa, namun juga saat ujian atau kegiatan penting lainnya, mereka juga menganggap remeh dan acuh terhadap pembelajaran. Hal ini menjadi PR terhadap pendidikan karakter yang seharusnya dimiliki oleh siswa, namun tidak dapat berjalan secara optimal di sekolah ini. Dampak pasca corona ini tidak hanya dialami oleh SMA Negeri 1 Sukodono, namun juga kebanyakan sekolah dengan siswa yang mengalami angkatan yang terdampak dari COVID-19 seperti yang disampaikan oleh Pak Edi tersebut. Para siswa yang terlambat dan tidak mematuhi aturan sudah diberikan sanksi peringatan dan juga hukuman, namun mereka masih menganggap remeh dan tidak memperdulikan hukuman atau sanksi yang diberikan kepadanya. Hal ini menjadi salah satu penghambat dari pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar, sehingga kurikulum dan media atau metode pembelajaran apapun sulit untuk diterima oleh siswa. Guru sudah tidak bisa lagi menggunakan metode pembelajaran yang monoton seperti hanya ceramah atau mungkin pembelajaran komunikasi satu arah lainnya. Itu sangat monoton dan membuat siswa menjadi malas bahkan tidur di dalam kelas. Oleh karena itu, guru harus bisa lebih kreatif untuk menerapkan media dan metode pembelajaran yang lebih seru di kelas, sehingga siswa lebih tertarik dengan materi yang disampaikan oleh guru. Salah satu metode yang diberikan oleh Pak Edi adalah metode proyek karya wisata dan juga tindakan di luar kelas. Salah satunya dalam materi wawancara, Pak Edi menyampaikan materi terkait teori wawancara dan sebagainya. Selanjutnya, siswa disuruh untuk pergi keluar kelas seperti di pasar, kecamatan, atau terminal, atau mungkin tempat umum lainnya untuk melakukan wawancara. Pada saat itu, Pak Edi berinisiatif untuk mengajak siswa melakukan wawancara kepada para pedagang yang ada di pasar tradisional di dekat SMA Negeri 1 Sukodono tersebut. Menurut Pak Edi, kegiatan tersebut lebih efektif dibandingkan kegiatan mengajar monoton di kelas dengan metode yang membosankan.
Pak Edi juga menyimpulkan bahwa penggunaan kurikulum 13 ataupun kurikulum merdeka, guru juga harus lebih aktif dan kreatif untuk menyesuaikan dengan siswa dan menyesuaikan dengan materi dan media pembelajaran yang sesuai sehingga materi dapat diterima siswa dengan baik. Sekian hasil kesimpulan wawancara yang saya lakukan dengan Pak Edi. Dikarenakan melalui video call sehingga tidak terdapat rekaman yang bisa saya dokumentasikan. Berikut saya lampirkan mengenai wawancara saya dengan Pak Edi, guru bahasa Indonesia kelas 12 SMA Negeri 1 Sukodono melalui WhatsApp dan juga panggilan video call.